Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Alhamdulillah, hari ini Ayah bisa bertemu dengan kalian ya dalam pembelajaran daring. Mungkin Ananda sudah tahu, sudah kenal dengan Ayah namanya Ayah Henry. Untuk pembelajaran di semester genap ini ya, di tengah-tengah ada pergantian. Jadi untuk dari mulai sekarang sampai nanti ya, di akhir sampai kelulusan, Ananda 6A akan diajar bahasa Indonesianya Ayah bimbing oleh Ayah ya. Jadi pun dari maknya karena ada sesuatu ya, mungkin Bunda Rima juga sudah menyampaikan ya pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, Ayah cuman berpesan kepada kalian, yuk kita sama-sama kerjasama ya. Ayah mengajar, kalian mengerjakan tugas, dan yang terpenting adalah mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya, tidak ditunda-tunda, dan tetap kalian jaga kesopanan ya kepada siapapun. Kita harus menjadi siswa yang disiplin. Baik, Ananda, hari ini Ayah sampaikan materi melalui video pembelajaran ini ya. Materi untuk hari ini yaitu tentang kata kunci ya, kalimat utama dan gagasan utama. Ini mungkin sudah dipelajari ketika semester 1, cuman untuk KD ini bahasa Indonesia ya, KD 3.8 dan 48, kita fokus membahas kata kunci dari suatu paragraf. Dari video-video pembelajaran sebelumnya tentu kalian sudah menyimak ya, apa itu kata kunci, apa itu kalimat utama dan gagasan utama. Nah, untuk materi di tema F ini ada juga di buku paket ya. Materi ini juga ada di buku paket. Ayah bahas satu-satu ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini apa? Ananda dapat memahami kata kunci, kalimat utama, dan gagasan utama pada paragraf ya. Jadi Ananda akan memahami dan nanti bisa menentukan kata kunci, kalimat utama, dan gagasan utama dari sebuah paragraf. Oke, kita awali dengan kata kunci dulu. Kata kunci apa? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili seluruh konsep atau gagasan pada suatu informasi. Jadi kata kunci itu adalah kata yang mewakili seluruh konsep ya, seluruh konsep atau seluruh gagasan dari suatu informasi, atau di sini dari sebuah paragraf ya. Jadi semua informasi itu ada kata kuncinya. Dan minggu yang lalu kalian sudah belajar mencari kata kunci dari sebuah judul ya, teks non fiksi. Nah, untuk kali ini juga sama, kita akan melatih Ananda untuk bisa menentukan kalimat utama dan gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, kalimat utama ya, selanjutnya kalimat utama itu adalah kalimat yang diperjelas oleh kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Adapun kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan, memperinci, memperdalam, atau menguraikan kalimat utama. Jadi kalimat utama ini dibahas juga waktu kelas 4, kelas 5 ya. Ada kalimat utama, ada gagasan utama. Cuman kalimat utama itu adalah kalimat yang memperjelas ya, atau kalimat yang menjelaskan, merincikan, memperdalam, atau menguraikan kalimat utama ya. Nah, ini biasanya kalimat utama itu terletaknya di awal paragraf, bisa di akhir ya,
atau juga awal dan akhir paragraf. Nah, itu kalimat utama. Nah, kalau gagasan utama apa? Gagasan utama itu dinamakannya ide pokok ya, atau pikiran paragraf atau pikiran utama. Jadi gagasan utama itu lebih singkat ya. Nih, ayah kasih tipsnya, kalau menentukan gagasan utama itu kalimatnya lebih singkat dibanding dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama itu secara keseluruhan dari satu paragraf itu kalimat utamanya. Nah, jadi dari awal, kalimat awal sampai titik itu bisa kalimat utama. Tapi kalau gagasan utama itu disingkat lagi atau dirangkum lagi, dicari, ditentukan informasi dari kalimat utama itu menjadi sebuah gagasan utama. Nah, kalimat utama ini dapat terletak di awal paragraf, di akhir. Ini bukan kalimat gagasan ya, atau sampai akhir paragraf. Ini jadi ayah sampaikan bahwa gagasan utama ini sama aja dengan ide pokok ya, ide pokok. Nah, itu materinya sedikit saja untuk permulaan ini, pertemuan dengan ayah ya, tidak usah banyak-banyak. Tugasnya adalah baca teks ini, ada di halaman 86 ya. Aku bangga dengan ayah ya. Ini ada 3 paragraf, paragraf 1, kemudian ini paragraf 2, ini paragraf 3. Jadi sengaja ayah kasih yang sedikit dulu paragrafnya, nanti kamu tentukan. Nah, kata kuncinya apa, kalimat utama apa, gagasan utamanya apa di paragraf ke-1. Paragraf kedua juga apa ya. Jadi kalau kata kunci itu bisa kamu cari dari misalnya paragraf 1 ini tentang apa, membahas tentang apa. Tulis aja kata kuncinya 1 atau 2 ya. Sekali lagi, kata kuncinya itu bisa 1 atau 2, dimana kata kuncinya itu kan berbeda-beda. Misalnya kalau tentang teks pentingnya air bagi kehidupan, berarti kan kata kuncinya air itu penting ya, karena kata-kata penting itu kata kuncinya. Nah, kalau di sini tentang apa paragraf ke-1 ini, judulnya juga aku bangga dengan ayah. Aku bangga dengan ayah. Berarti kata kuncinya ini dari judul. Ini contoh dulu ya. Kalau mencari kata kunci dari judul ini, itu berarti kata kuncinya bangga, berarti ya, bangga. Nah, untuk paragraf 1 apa kata kuncinya? Silakan tentukan. Paragraf 2 juga ya. Paragraf 3 juga. Kalimat utamanya tentukan dari mana ya. Kalimat utama itu tidak harus sesuai dengan ini, tapi disambung-sambung kalimatnya, dibuang, ditambahkan dengan kalimat selanjutnya, itu boleh ya. Boleh ya. Kemudian gagasan utama juga sama ini. Gagasan utama itu ide pokok, berarti lebih singkat. Jadi kalau gagasan utama itu lebih singkat daripada kalimat utama ya. Nah, mungkin itu saja materi permulaan dari ayah. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kalaupun tidak ada yang mengerti, kita diskusikan di WA group. Tidak usah malu-malu ya. Kita kerjasama, ayah kerjasama, kalian juga mohon kerjasamanya supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus dan lulus mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Sehat selalu ya buat Anda semuanya. Ayah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.